Sebuah rumah di Desa Pasingganan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sempat menjadi pusat perhatian warga. Di rumah ini 4 kerangka manusia ditemukan terpendam di halaman rumah. 4 kerangka ini merupakan anak-anak dan cucu dari pemilik rumah, Mbah Misem. Nyawa keempatnya melayang dihabisi oleh saudara dan keponakannya akibat masalah warisan. Dari Semarang, saya menuju Banyumas untuk menelusuri fakta mengenai kasus sengketa warisan yang berujung maut. Garis polisi masih terpasang di rumah tempat kejadian perkara. Nah, di belakang rumah Mbah Misem inilah kemudian 4 korban ini dikuburkan di dalam satu liang yang sama. Yang bisa Anda lihat di lubang inilah keempat korban ditumpuk kemudian dikuburkan oleh keempat tersangka dan tidak ketahuan sampai 5 tahun, dan ketika ada salah satu warga yang diminta oleh Mbah Misem untuk membersihkan halaman belakang, ini barulah ditemukan ada tengkorak kepala yang ditemukan oleh salah satu warga yang sedang membersihkan halaman belakang rumah Mbah Misem. Dari sini kemudian warga tersebut melaporkan kepada pihak kepolisian, dan dari pihak kepolisian mengusut kasus ini. Ditemukannya kerangka manusia yang ternyata sudah berusia lebih dari 5 tahun. Dan akhirnya pihak kepolisian berhasil menemukan siapa tersangka, yang ternyata tersangka ini adalah keluarga dekat dari korban, di mana tersangka membunuh korban karena alasan berebut warisan. Orang yang pertama kali menemukan 4 jenazah korban adalah Rasman. Rasman adalah tetangga Mbah Misem. Saat itu Rasman diminta Misem untuk membersihkan halaman belakang rumahnya. Saya tuh betul-betul dari awal saya tuh beresin suluh, ya, beresin suluh bakar. Itu baik, ya wong punya baik, tanah juga punya baik, yang suruh baik. Udah beresin suluh, ngumpulin suluh, hanya beresin, udah selesai. Udah selesai itu sudah selesai saya tumpuk, itu masih di belakang Mas. Terus udah selesai Mbak bilang, itu sekalian rumputnya diresikin. Ya nanti Mbak hari Senin gitu. Hari Kamis sampai sore itu jam 11 itu saya tahu-tahu ada banyak nyangkul, tapi jam 11 itu nyangkul, tapi di pinggir tembok itu, tapi saya tahu ada kepala itu, saya nggak nyangka kepala orang. Lah sih ngubur kepala, ngubur bayi ini kan, ini siapa ya mano Mbak Misem kan orang di bayi ya. Terus saya ya orang ngerti aku lah, masalah gue lah, masa bayi-bayi kon untune wis penuh, kemungkinan ya utuh apa aja tuh. Keluargane Mbak Misem sih hari gue waktu rewang nangone aku lagi nerada kok, terus ora keton. Terus bar maghrib saya ke rumahnya Pak Bau, terus saya pura-pura nggak tahu suruh apa gitu. Jadi saya duduk kon ngapa sih Pak Bau nyuruh toto kon mari ngene kone hamsik kae ora ana apa-apa lah, wong cuma gue nyongkur ngetelming ya arep ngobrol apa temenan apa ora, jereke bersinang gone Mbah Misem kok jereke urut tengkorak. Iya nyong pancen anu mbuktekna karo saren mau jam 7, tapi kok nyong ora sempat lapor, bisa ora sempat lapor kan tanggungan kewan aku ora ana sing ngurusi. Magane Waktu menemukan ini kondisi tanahnya ada gundukan atau enggak rata, batunya saya ambil juga ada setengah kibik. Ini kan bekas kandang endok, kandang ayam, kandang dara. Terus
ya sekitar 3 meter persegi lah. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Hampir 5 tahun memendam rahasia di belakang rumah Misem, aksi para pelaku akhirnya terkuak. Polisi menetapkan Saminah, anak kedua Misem dan 3 anaknya sebagai tersangka pembunuhan. Polisi menyatakan jika pembunuhan ini telah direncanakan dan terjadi pada tahun 2014. Anak keempat Misem, Edi Pranoto, tidak menyangka jika nyawa 3 saudara kandungnya melayang di tangan 2 keponakannya. Menurut Edi, selama 4 tahun ini pelaku selalu beralasan jika para korban pergi merantau bekerja. Pelaku selalu berdalih tidak mengetahui keberadaan korban. Berapa tahun lebih, 4 tahunan. Ya sering pasti jawabannya nggak ngerti, ya percuma pas saya ngomong nggak tahu nggak ngerti masuk ke sini kan, yang ngerti kan lingkungan ya, di sini siapain nggak ada ngerti, mana nggak ngerti ya sudah. Warisan diduga menjadi akar masalah perseteruan dalam keluarga Misem. Dari data yang kami himpun, Mbah Misem memiliki 5 orang anak, yakni Supratno, Saminah, Yono, Edi, dan Heri Setiawan. Misem selama ini tinggal bersama 3 anaknya, yakni Supratno, Sugiono, dan Heri Setiawan, serta seorang cucu bernama Vivin yang merupakan anak Supratno. Sementara Saminah, anak kedua Misem, tinggal di rumah yang berjarak 5 meter dari rumah Misem bersama 3 anaknya, Irfan, Putra, dan Sania. Meski bersaudara dan tinggal berdekatan, ternyata hubungan antara putra-putri Misem ini tidak harmonis. Puncaknya adalah di bulan Oktober 2014. Irfan, anak dari Saminah, merencanakan pembunuhan pada 3 anak Misem. Pada awalnya Saminah tidak menyetujui ide anaknya. Namun akhirnya Saminah menyetujui rencana pembunuhan ini. 9 Oktober 2014, Saminah sengaja mengungsikan Misem dari rumahnya agar tidak terlihat aksi pembunuhan ini. Sementara itu di rumah Misem, korban Sugiono yang baru keluar dari kamar mandi terkejut melihat keponakannya Irfan dan Putra menghadangnya di ruang tengah. Di sini terjadi percekcokan antara ketiganya. Sugiono pun tewas setelah dianiaya oleh Irfan dan Putra. Aksi pembunuhan ini pun berlanjut saat korban Supratno masuk ke rumah Misem. Tersangka Irfan dan Putra lagi-lagi melakukan penganiayaan pada Supratno. Supratno pun tewas. Hal yang sama juga dilakukan oleh Irfan dan Putra pada korban Heri Setiawan. Khawatir aksinya diketahui Vivin, anak dari Supratno, Irfan pun mengirimkan pesan singkat pada Vivin agar tidak pulang ke rumah. Namun terlambat, Vivin terlanjur tiba di rumah Misem. Vivin pun tak luput dari sasaran penganiayaan berujung maut. Pasca melakukan aksinya, para pelaku menyembunyikan jenazah 4 korban di sebuah kamar sebelum akhirnya dikubur di halaman rumah. Kalau untuk Irfan, kemudian si Putra dan Bu Saminah itu melakukan perencanaan terlebih dahulu di rumahnya sebelum melakukan eksekusi. Nah, di sini yang aktif melakukan untuk melakukan eksekusi adalah si Irfan. Ya, itu dia punya ide-ide itu dari saudara Irfan. Kemudian terhadap Sania, saudara Sania, yaitu menjual atau merantarakan menjual barang-barang milik korban, yaitu berupa sepeda motor punyanya Suparto, kemudian punyanya Vivin, dan laptop punyanya Vivin. Dari sebelum terjadinya pembunuhan, dari hari-hari sebelumnya, sekitar 1 minggu dan seterusnya, itu sering terjadi cekcok antara korban dan
korban dan Bu Samina. Ya. Cekcok itu merebutkan hak warisan, warisan tanah satu-satunya rumah yang ada di sini. Setelah dilakukan eksekusi, kemudian kedua tersangka ini menggali tanah di belakang rumahnya Bu Misem, persis mepet ke tembok rumah Bu Misem. Menggunakan cangkul bergantian, itu dilakukan ke hari berikutnya, yaitu sudah melebihi 24 jam. Nah, hari berikutnya dicangkul di situ. Nah, setelah dirasa cukup, kemudian mayat ini dipindahkan satu persatu dengan cara digotong berdua dengan menggunakan karpet. Nah, setelah itu diuruk, ditimbun dengan tanah supaya menghilangkan jejak. Di situ ditutup dengan adukan semen supaya tidak kelihatan oleh masyarakat. Jadi dalih dari keluarga Bu Samina bilang kepada Bu Misem untuk keempat orang ini adalah pergi untuk meninggalkan rumah, yaitu untuk pergi merantau. Dan itu di tetangga sekitar juga bilangnya seperti itu, pergi meninggalkan rumah untuk pergi merantau. Jalan cerita yang tadinya tidak terungkap, Bu Misem kembali ke rumahnya setelah diungsikan ke rumahnya Bu Samina, itu terungkap dalam prarekonstruksi. Ya, di situ tergambar bahwa Bu Misem masuk ke dalam rumah dengan tujuan pulang. Kenapa saya kok diungsikan? Nah, di situ supaya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tersangka, Bu Misem ditutup matanya, dibekap. Nah, dan terungkap pula di situ bahwa Bu Misem sebenarnya mau dieksekusi sekalian karena mengetahui atau masuk ke dalam, takutnya apa yang dikerjakan oleh empat tersangka ini bisa terbongkar. Namun demikian, hal tersebut ditolak oleh saudara Samina karena Bu Misem ini adalah ibu kandung dari saudara Bu Samina. Irfan, sang inisiator, menyatakan jika bukan hanya masalah warisan yang menjadi motif utama pembunuhan. Irfan merasa kesal karena ketiga pamannya, Sugiono, Supratno, dan Heri, mengancam akan membunuh ibunya. Karena mereka sudah berniat ingin membunuh dan mengancam, menghancurkan dan membunuh ibu saya. Siapa? Mereka yang korban, Mas. Siapa saja? Sugiono, Supratno, dan Heri. Mereka bertiga yang mengancam, Mas. Ingin menghancurkan ibu saya dan juga membunuh ibu saya. Jadi saya membela, sebelum mereka lancarkan aksinya, saya bunuh mereka dulu, terlebih dahulu. Itu ngancamnya ke ibu atau bilang ke ibu langsung. Ibu cerita? Ibu saya lihat sendiri, mereka ngajak ribut ibu dan di depan ibu langsung. Saya kan melihat ribut. Waktu itu ibu cuma ingin sertifikat tanah yang dibuat bangun rumah, hanya itu aja. Tapi mereka nggak memberi. Malah rumah yang mana? Yang di tempat ibu iya, atau nenek? kan tanahnya masih jadi satu gitu, belum dibagi. Jadi maksud ibu sertifikatnya yang buat tanah yang buat bangun rumah ibu itu buatin sertifikat. Nah yang lainnya silahkan, bagian masing-masing mau diapakan silahkan, mau digali atau dijual. Tapi mereka nggak mau memberi, malah mengancam, mau menghancurkan hidup, mau mengusir dan mau membunuh juga. Sejak dulu udah sering berantem, tapi masih dalam hal yang masih wajar. Tapi kemarin mereka udah mungkin kelewatan. Saya bekap, saya ikat tangannya gitu, sama saya ancam, maksudnya jangan bilang siapa-siapa. Berarti nenek lihat? Gak lihat, matanya kan saya tutup, mungkin dia mendengar, jadi dia mengira-ngira kalau dipukuli atau dibukin gitu. Jadi dia mengira-ngira itu. Terus katanya mau sempat bunuh nenek Misem juga? Gak, sebenarnya saya nggak niat, itu saya cuma pakai ancaman. Iya, saya ancam, saya bunuh bu, apa saya pukulin, ini ancaman dari mereka. Nah, nenek kira itu sebuah niat, pada itu sebuah ancaman sebenarnya. Saya nggak niat sama sekali. Tapi katanya memang mau bunuh nenek, cuma dilarang sama ibu. Enggak, sebenarnya enggak. Memang nggak ada niatan untuk bunuh Enggak. nenek. Kalau saya bunuh nenek udah jelas saya langsung pukul aja kan. Berarti nenek setelah itu kan balik ke rumah ibu. Iya. Nenek nggak sempat curiga gitu atau tanya-tanya terus? Ya, sempat sih sama ibu, pada kemana gitu, sama saya kepada kemana. Ya, saya katakan aja pergi bu ke luar kota kerja.
kerap kali membutakan mata seseorang untuk menghabisi nyawa, meskipun itu nyawa keluarganya sendiri. Berawal dari berebut harta warisan, 4 tersangka tega menghabisi 4 nyawa keluarga dekatnya secara sadis dan secara bersamaan. Hingga saat ini proses penyelidikan masih terus berlanjut. Tersangka akan dijatuhi hukuman minimal 20 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Raida Pulpi, Dedi Setio, Kompas TV, Kabupaten Banyumas.